Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Aduh, untung apal judulnya, tadi udah hampir keganti aja tuh pas baca. Simpelnya ada. Apa? Hati-hati dengan wanita yang tersakiti. Iya. Karena apa? Kenapa? Karena bahaya. Bahayanya? Bahaya Banget. Kita bahas bahayanya seperti apa. Karena terkadang nih kita mau nanya sama guru kita yang juga wanita ya, Ustazah Romla ya. Bahayanya seperti apa sih? Karena aku ya nggak tahu ya setiap wanita seperti apa enggak ya. Karena wanita tuh kalau udah cinta sama satu orang tuh kayak, wah sayangnya dia ngelakuin apa gitu. Bucin buat orang itu gitu kan. Tetapi gimana tiba-tiba ketika orang yang sudah dipercaya, yang sudah dicintai, sakit hati gitu. Mengkhianati sampai sakit hati. Apalagi ini orang yang dipercaya ya. Itu orang yang udah dipercaya menyakiti lagi. Harus bagaimana coba? Iya, bismillah. Ya, mohon penjelasannya, Ustaz ya. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Karim, cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu adalah amanah juga yang harus kita pelihara dan bersyukur ketika Allah yang Maha Al-Wadud, yang Maha mencintai, menitipkan cinta ke dalam diri seseorang, kepada wanita juga. Nah, katanya ketika wanita sudah mencintai seseorang, sudah sayang sama seseorang, maka wanita itu akan benar-benar mencintai Allah, atau bahasa sekarang apa tadi? Bucin. Budak cinta. Masya Allah ya Rahman. Walaupun tidak semua juga wanita seperti itu. Ya. Mohon Masya Allah. Nah, bucin. Tapi ketika dia sudah mencintai seseorang, sudah tadi bucin menjadi budak cinta, terlalu sayang, tapi setiap sesuatu kan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mengharapkan A, ternyata yang terjadi adalah B. Begitu juga dengan ini, ketika kita mencintai seseorang, kita sudah sayang seseorang, ternyata orang yang kita cintai itu mengkhianati kita. Aduh. Masya Allah, menzolimi kita, menyakiti kita, maka sakitnya luar biasa. Apalagi ini oleh orang yang benar-benar dekat dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai wanita muslimah? Maka yang pertama adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita kembalikan kepada Allah. Karena bisa jadi apa yang terjadi kepada diri kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar atau tidak. Karena apa? Biar kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, mungkin itu apa yang kita harapkan memang tidak baik untuk kita. Karena Allah kan mengingatkan kepada kita, bisa jadi apa yang menurut kita baik itu tidak baik untuk kita. Sebaliknya, bisa jadi apa yang menurut kita tidak baik itu baik untuk kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tertentu adalah apa? Kita sebagai seorang muslimah yang yakin dan percaya kepada Allah. Yang pertama adalah tentu sesuai dengan apa yang Allah amanahkan di dalam surat Al-Imran ayat 134. Allah mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tetapi apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, orang yang bertakwa wal kaziminal ghais. Kazim ini ditafsiri oleh Bapak Profesor Quresyab di dalam kitabnya, yaitu apa? Bahwa al-kazimin adalah sesuatu yang sudah penuh lalu ditutup. Ibarat air sudah penuh di dalam gelas lalu ditutup, ini kazim. Artinya apa? Kita sudah sakit hati, ini benar-benar sakit itu, hati itu benar-benar memenuhi hati kita. Kita tutup agar apa? Sakit hati itu tidak meluber dan menyebabkan kita dendam kepada orang yang menyakitinya. Wal kaziminal ghaiz, kita tahan amarah tersebut. Wal afin aninas. Yang kedua adalah tingkatannya orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita maafkanlah. Nobody perfect. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Mas Soni pun pernah berbuat salah kan? Pernah. Mohon maaf, Abi pun dan Ustaz pun, Ustaz Sam pun pernah berbuat salah. Saya pun pernah berbuat salah. Maka apa? Maafkanlah. Wal afinin aninas. Maafkanlah kesalahan orang lain. Dan tingkatan yang lebih tinggi apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Apa? Yaitu bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan. Mungkin orang yang tadinya dekat dengan kita, mohon maaf jangan putuskan silaturahmi. Bahkan kita dekati dia agar kita, mohon maaf, kita pun menjadi hatinya menjadi lapang. Dan kita dapat titel al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Iya, Romla sama-sama, untuk penjelasannya. sama-sama, Biar kita juga tidak menjadi seperti orang itu ya, kalau kita balas jahat jadi sama-sama Apa bedanya jahat, kita dengan gitu ya. dia kalau kita balas? Oke, berarti ketika sakit hati kita sembuhkan, terus istirahat dulu hatinya, jangan malah nyari pelampiasan untuk menyakiti yang lain lagi. Tapi insya Allah nanti kalau udah sembuh,
kita bisa pelan-pelan nyari yang terbaik. Masya Allah. Kadang kan bisa disembuhin juga dengan self healing gitu ya. Pasti perempuan-perempuan jamaah-jamaah pernah dengar gitu ya, self healing gitu. Self-healing? Tapi iya self healing. Tapi terkadang juga itu antara ampuh dan gak ampuh Ustaz Syam. Bisa dibilang gak ampuh karena mungkin ada yang ngerasa oh masa lalunya terlalu menghantui gitu ya sampai akhirnya kepikiran susah move on. Itu gimana Ustaz Syam? Harus seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustazah Romlah, Habib Usman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu Indah yang insya Allah sudah mulai beralih ke TV digital. Ya, nenek-nenek ini udah bingung dengan TV ya. Dengan TV digital dibingungin lagi dengan istilah self healing. Aduh, Apa ya dulu juga jelas? Jadi buat nenek-nenek yang ada di rumah, seluruh jamaah yang tidak mengerti self healing itu adalah nobody can help you better than yourself. Lebih tidak paham Oh, lagi. tidak paham itu, lagi. Ustaz. Masya Allah. Jangankan nenek-nenek, saya juga nggak No paham. one can help you ya better than yourself. Tidak ada yang bisa menolongmu, menyembuhkanmu lebih baik daripada dirimu sendiri. ya. Itu aja belum tentu ngerti juga tuh. Yang Tambah bisa bingung aja yang deh. membuat diri kita tersembuhkan itu adalah dari diri kita sendiri. Artinya bagaimana cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dokter memberi obat, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin psikiater memberikan solusi dan obat, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih yang memotivasi diri kita untuk sembuh daripada segala jenis penyakit, termasuk diantaranya penyakit hati. Bagaimana dengan orang-orang yang sangat begitu berat traumanya? Tadi di antara kisah yang kami ceritakan adalah kisah ibunya Nabi Musa, di mana mereka menyerahkan atau ibu Nabi Musa menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disembuhkan. Ada lagi kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Yakub alaihissalam yang traumanya ini sampai membuat Nabi Yakub alaihissalam itu buta matanya, menangis, sangat sedih. Dikarenakan apa? Karena kehilangan anak yang dicintainya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata yang membuat Nabi Yakub bersedih bukan hanya karena kehilangan Nabi Yusuf, tapi karena yang mengkhianatinya adalah anaknya yang lain. Subhanallah. Lebih sakit lagi karena tersakiti oleh orang-orang terdekatnya. Begitu pula para wanita yang ketika ternyata sakit hati begitu besar karena yang menyakitinya orang-orang terdekatnya, udah melakukan self healing, udah berusaha menyembuhkan lukanya, namun ternyata masih sakit juga. Yang pertama, sakit hati itu wajar karena kita manusia yang punya hati. Namun hati-hati dengan sakit hati ini, karena Nabi sampaikan bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau itu jelek maka jelek semuanya. Yang berbahaya ketika sakit hati ini membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit hati itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sakit hati itu bagus. Justru sakit hati itu bagus. Ada orang-orang yang ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para penduduk Madinah ya terjadi gempa di sana, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian tidak bertobat kepada Allah, saya akan meninggalkan kota Madinah. Maka subhanallah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar tetap tinggal di kota Madinah. Justru sakit hatinya atau sakit yang dia rasakan justru mendekatkan kepada Allah, maka sakit hati itu membawa hikmah yang luar biasa. Biarkan sakit hati itu ada dalam hati. Supaya apa? Supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala orang gampang bersyukur dengan gampang mengingat Allah ketika dia tersakiti, tapi susah mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan senang. Yang kedua, ketika sakit hati itu ada, jadikan sebagai ladang pahala. Kenapa? Karena ternyata tidaklah seorang yang beriman tertusuk duri, tertusuk sesuatu yang kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Kalau tertusuk duri saja itu bisa mengampuni dosa, apalagi yang tercabik-cabik hatinya. Wow. Kakinya saja yang tertusuk duri itu sudah diampuni dosanya, apalagi kalau hatinya yang tersakiti. Maka jadikan itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu saja semua akan ada gantinya. Apa gantinya? Baik di dunia ataupun di akhirat. Kita memohon kepada Allah supaya digantikan di akhirat. Tapi kalau Allah gantikan di dunia, itu bonus namanya. Wallahu taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Sony. Aku tuh paling gak bisa ngeliat perempuan tuh disakiti gitu ya. Makanya seperti yang Ustadz Syam bilang, biarkan sakit hati tetap dalam hati. Jangan sampai bilang sama aku ya, nanti orang itu akan hilang. Kamu siapa? Deal-dealan. Oh, deal-dealan. Berapa dealnya? Berapa ya? Udah deal-dealan. Deal-dealan. Ya pokoknya kalau masalah sakit hati ya kan kadang kan ya nggak semua orang bisa nerima itu gitu ya. Tapi kan tadi Habib Usman bisa bilang kalau misalnya lagi sakit hati ingat aja nanti Allah akan ganti dengan pahala, terus akan digugurin dosanya. Emang benar digugurin dosanya? Bener banget. Kenapa? Apa karena perempuan itu termasuk
yang teraniaya makanya Bukan hanya perempuan, laki-laki pun sama. Oh gitu? Iya. Mau penjelasannya dong Habib. Boleh. Deal-dealan dulu. Dililah. Berapa ya? Ya, Afwan Mas Sani Silakan, saja. Habib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang wanita ataupun laki-laki atau siapapun mereka yang disakiti, maka ketika dia sakit hati, maka simpanlah, tadi yang disampaikan Mas Soni itu luar biasa. Simpanlah dalam diri kita, redamkanlah dengan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tidaklah seorang mukmin yang dimana dia tertimpa satu permasalahan ataupun teraniaya, terzolimin, sakit hati terus menerus atau apapun yang terjadi dalam dirinya, misalkan dia dihina, dia dicaci, dia dimaki, atau dia dimusuhin tetangganya, dimusuhin teman kantornya, disyirikin, atau dihasutin, didengkiin sama temannya, atau bahkan diadu domba dan lain sebagainya, maka ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika dia memiliki rasa capek dalam kehidupannya, ngurus anaknya, ngurus suaminya, ngurus malam-malam ngurus suaminya lagi, ngurus anaknya lagi. Terus apa lagi? Paginya nyiapin anak sekolah, ini itu dan lain sebagainya, nyuci, masak, capek luar biasa, kesusahan dalam hatinya, kesel, dinikmatin di dalamnya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tidak terhingga. Kenapa? Karena dia menjalankan daripada kewajibannya sebagai seorang wanita untuk apa? Untuk menjaga dalam rumah tangganya, mendidik, merawat dan juga melayani suaminya. Dan juga apa? Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, istriku menyapi pakaianku, menyuci pakaianku, ya kan? Nggak apa-apa lah dia marah-marah ya. Karena dia udah capek. Sayyidina Umar aja pasrah dengan hal yang terjadi terhadap dalam rumah tangganya. Karena apa? Karena itulah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Seorang yang mengerti keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Haji Wada. Sebaik-baik di antara mereka, khiyarikum linisaihim, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik mereka itu berbuat baik terhadap keluarganya, aku berbuat baik terhadap keluargaku dan aku sayang terhadap keluargaku dan aku mencintai keluargaku. Khairukum li ahli min ba'di. Bahwasanya siapa orang yang menyayangi mereka, yang mencintai mereka, itu adalah mereka yang mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Pahala yang besar mencintai, menyayangi istri kita dan juga anak-anak kita. Dan istri pun mengerti, memahami apa yang dirasakan. Dia capek, dia gelisah, susah hatinya, luar biasa. Malam nyusuin ya kan, paginya ngurusin anak lagi, terus apa lagi, gendong anaknya yang masih bayi. Ini perjuangan yang dahsyat. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kesusahan hati mereka, sukacita mereka, atau suatu pun yang menyakitin, misalkan dia jatuh ke sandung, berdarah, ketusuk duri, atau dia kecelakaan, atau dia mengalami musibah yang besar, sebagaimana dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan juga pada tangan mereka yang melakukannya, perbuatan mereka yang lakukannya, maka terjadilah musibah yang besar seperti disebut. Contohnya misalkan banjir, gempa, terus apa lagi? Gunung Merapi dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk musibah yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Bersabar atas setiap apa? Atas setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Pahala yang besar Allah kasih bagi mereka yang dapat ujian tersebut. Dan juga apabila mereka yang orang yang zalim, orang yang melakukan perbuatan dosa dan lain sebagainya, itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, kita mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pertolongan Allah, sadarkan diri. Apakah ini bentuk ujian kita, cobaan kita, atau musibah kita, atau bahkan azab? Jangan sampai kita azab, karena azab itu gak akan naik lagi, turun terus ke bawah. Tapi kalau ini musibah, insya Allah akan bisa taubat, minta ampunan kepada Allah, akan selesai. Dan juga perjuangan yang dilakukan oleh hamba, siapapun mereka yang mengalami apapun, berusaha jadikan Allah sebagai penolongnya. Karena apa? Karena ketika kita berharap pertolongan Allah, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin, kalau ya kita Allah. serahkan sama Allah, Allah berikan kemudahan segala-galanya. Jadi ingat, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi min Allah. Baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Insya Allah. Semoga dengan adanya penjelasan ini ya jamaah, semoga kita dan pasangan kita bisa saling pengertian, saling sayang, saling jaga ya, Masya Allah. Sekarang jamaah aku bacain lagi ya
pertanyaan udah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu Indah. Yuk masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Oke ini. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu 2 anak. Suami saya sering lembur dan kadang di rumah weekend doang. Dia selalu melimpahkan semua urusan rumah tangga kepada saya bahkan anak. Saya selalu merawat anak dengan baik, namun kadang adalah anak yang kejedot kecil gitu. Dan suami saya marah besar dan bilang saya nggak becus rawat anak. Hati saya sakit sekali Ustadz mendengarnya, padahal saya sudah 24 jam mengurus rumah dan anak. Saya takut kalau saya menjawab suami saya, dia bilang istri durhaka. Saya harus bagaimana Ustadz? Bagaimana ya? Kalau gitu dijawab ya melalui tausiah oleh Ustazah Romla. Iya, Silakan tausiah Ustazah. lagi. Iya, bismillah. Misi Afwan Habib, Ustaz Syam dan Mas Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih semangat seperti kami yang ada di Semangat studio dong. semangat. Dan juga pemirsa Islam itu Indah masih semangat. Masya Allah ada kasus seperti istri ini mengeluhkan bagaimana perilaku suaminya. Yang selalu mohon maaf yang menyerahkan semua urusan rumah tangga kepada istri. Tapi ketika ada sesuatu saja yang yang terjadi kepada anaknya, tadi contohnya kejedot, istri yang disalah-salahin, Masya Allah. Padahal Allah memberikan tanggung jawab merawat anak bukan kepada istri saja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan Allah memerintahkan kepada seorang pemimpin rumah tangga, dalam hal ini seorang ayah, seorang suami, agar qu anfusakum, menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Maka seorang istri yang lembur memang mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk mohon maaf memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi ingat, jangan lupakan tanggung jawabnya dia sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Ketika ada masalah pun jangan menyalahkan istri, karena istri sudah capek dari pagi ketemu pagi lagi mengasuh anak, menyetrika, menyapu, ngepel dan sebagainya. Belum lagi urus anak capek. Malamnya bapaknya minta diurus lagi, minta dipijit lagi. Udah begitu pijitnya plus lagi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maksudnya ya ini kan satu kewajiban seorang istri. Maka dari itu mohon maaf, seorang suami adalah bapak terhadap anak-anaknya. Kullukum ra'in. Setiap engkau wahai bapak adalah pemimpin di dalam rumah tangga, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Memimpin bukan hanya memberi uang saja, memberikan nafkah saja, memberikan materi saja, tapi bagaimana memantau perkembangan anak, bagaimana memperhatikan anak, bagaimana mengawasi anak, itu pun adalah tugas seorang ayah. Makanya bapak itu terdiri dari 5 huruf. Bapak, B-A-P-A-K. B-nya apa? Birrun, penuh kebaikan. Seorang bapak, seorang ayah harus penuh menebarkan kebaikan kepada anaknya. Karena ketika menebarkan kebaikan kepada anaknya, maka anaknya pun akan, mohon maaf, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, dan bisa menebarkan kebaikannya juga nanti kelak. A-nya apa? Adil. Adil. Wat usyai'i fi mahallihi. Yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Porsinya seorang ayah tadi mendidik juga, merawat juga, mengawasi juga. Jadi bukan hanya tugas seorang ibu. Dan yang ketiga apa? P-nya apa? Pintar. Seorang bapak harus pintar. Patona, bukan patona, fatona sebetulnya. Patona, cerdas, pintar. Kenapa? Karena memang seorang pemimpin harus pintar. Mohon maaf, untuk apa? Memimpin rumah tangganya. Apanya lagi? A-nya adalah amanah. Amanah ini bisa dipercaya dan juga bisa memberikan rasa aman kepadanya, aman kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Yang terakhir apa? K-nya apa? Konsisten, istiqomah dalam, mohon maaf, menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Dan untuk seorang ibu yang mengalami seperti tadi, disalah-salahin sama, sabar. Kenapa? Karena tadi jihadnya seorang istri adalah apa? Yaitu di dalam rumah tangganya. Tadi oleh guru kita Habib, Masya Allah, dari mohon maaf, itu adalah ladang amal, itu adalah ladang pahala untuk kita. Yang penting kita ikhlas menjalankannya, yang penting kita sabar menjalankannya. Karena mohon maaf, mungkin bapak, seorang suami juga terkadang memarahi istri, terkadang dia capek,
mohon apalagi lembur di tempat kerjanya, udah begitu dimarahin sama pimpinannya, udah pulang ke rumah ngeliat anaknya kejedot, anaknya benjol. Ya Allah, itu mohon maaf bisa juga membuat dirinya gelisah, dirinya marah, sehingga apa melampiaskan kepada istrinya. Tapi istri juga mohon maaf penuh pengertian, sabar, ikhlas dalam menghadapi seorang suami yang seperti itu, sehingga insya Allah suami istri akan bisa menjadi atau mengarahkan anak-anaknya insya Allah qurrata ayun, anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama Mas Doni. Kalau gitu pertanyaannya semoga terjawab ya jamaah ya. Aku bacain lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Instagram @dimasajah26. Assalamualaikum Mas Sony. Ada yang bilang kalau lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Waduh. Ada nyanyinya tuh. Iya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Emang bener kayak gitu? Kalau dokter gigi sih ada ya buat sakit gigi. Kalau buat sakit hati, dokter cinta belum tentu ada. Tapi Ustadz yang menenangkan hati ada nih. Kalau gitu, Ustadz Syam aja yang jawab. Kalau tergantung mau dijawab saya sebagai penyanyi, kalau saya jawab sebagai penyanyi, Gimana? saya jawab Maggie Z. Iya. Kalau saya menjawab sebagai ustadz, saya bilang Apa? orang beriman itu segalanya kebaikan. Oke. Dia ya tadi khairihi wa syarrihi itu baik semuanya. Ya kalau dia tertimpa yang dia sukai, dia bisa bersyukur. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak disukai, dia bisa bersabar. Bersabar. Jadi Oh. semuanya baik. Kalau sakit gigi jadi baik, sakit hati pun bisa jadi baik. Masya Kalau Allah. saya sebagai ustadz menjawabnya. Oke, berarti- Tapi kalau mau dijawab lucu-lucuan, nah berarti lagunya Maggie Z. Maggie saya. Lebih baik sakit. Jangan kemana-mana ya. Habis aku bacain lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Mungkin dia nggak pernah ngerasain sakit itu.